Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-28, Allah menjelaskan secara terperinci tentang tahapan perjalanan manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ayat ini diawali dengan sebuah pertanyaan yang sebenarnya merupakan penegasan. Kaifa takfuruna billah? Kok bisa kamu kafir kepada Allah? Artinya seolah mengandung pengertian agar kita semua tidak terjerumus ke dalam kekafiran, ada hal yang mesti harus kita camkan. Apa itu? Wa kuntum amwatan. Ingat, dulu kamu adalah mati. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Thumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian nanti Allah menghidupkan kamu. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Ada 5 tahapan yang telah dirancang oleh Allah untuk dilalui umat manusia. Yang pertama, mati. Apa itu mati? Mati adalah sebuah kondisi di mana ruh kita dan jasad kita berpisah. Ya. Ruh kita masih berada di sisi Allah. Dulu jasad kita masih berupa unsur tanah. Itulah tahap kematian. Berapa lama kita melewati tahap kematian itu? Ya tentu sejak diciptakan jagat raya sampai kita lahir ke dunia. Wallahu berapa miliar tahun. Kemudian kita dihidupkan. Ketika unsur tanah sudah menjadi tumbuhan, menjadi hewan, gitu ya. Lalu dimakan oleh bapak dan ibu kita berupa sate, berupa gulai, atau sayur bening, nasi. Lalu setelah dimakan menjadilah daging tulang, diantaranya jadi sperma, jadi ovum. Ketika sperma bapak ketemu dengan ovum ibu, lalu membelah 2, 4, 3 dan sebagainya, dan akhirnya Allah tiupkan ruh, barulah kita disebut dengan hidup. Lalu kita dilahirkan ke sebuah kehidupan yang Allah menyatakan al-hayatud dunya. Hidup ini adalah dunia, singkat. Jadi ada 5 tahapan. Tahapan paling singkat itu sekarang. Dulu waktu kita mati mungkin bermiliar tahun, kita hidup sekarang adalah singkat. Sebagai gambaran singkatnya begini. Karena patokan perhitungan waktu kita kan hanya mengikuti patokan bumi mengitari matahari. 1 kali revolusi bumi ya, itu 1 tahun 365 seperempat hari. Lalu bulan berputar mengitari bumi. 1 bulan, 1 kali revolusi bulan itu adalah 1 bulan. Jadi patokan bulan komariah, patokan matahari syamsiah, itu yang kita pakai sekarang. Nanti idza syamsu kuwirat, ketika matahari sudah tergulung, wa idza nujumu kadarat, seluruh bintang bertabrakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi pun hancur sehancur-hancurnya. Saat itu patokan hitungan waktu sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi tahun syamsiah, Masehi, tidak ada lagi tahun komariah, tapi kan waktu masih berlanjut. Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Bumi diganti, langit diganti. Jadi kita berada pada satu alam lain gitu ya. La tara fiha iwaja wala amta. Saat itu kau tidak akan melihat gundukan ataupun jegelungan. Pokoknya rata. Masya Allah. Dan standar perhitungan waktu juga berbeda waktu itu. Allah mengatakan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Saat itu 1 hari kata Allah, kalau kita hitung sekarang itu sama dengan
1000 tahun. Mimma tahun lewat patokan-patokan tahun yang kita pakai sekarang itu. Jadi saya kadang berhitung kalau satu hari nanti ketika hancur dunia ini sama dengan 1000 tahun kita, lalu kalau kita dijatah hidup 70 tahun, sebenarnya berapa jam? Nanti Bapak bisa hitung sendiri. Kalau menurut perhitungan saya itu hanya 1 jam 40 menit 8 detik. Itu kalau 70 tahun. Sementara kita kan sudah lebih 60 tahun, kadang 50 tahun, jadi tinggal berapa menit lagi lah ya. Tidak lama. Dan itu perhitungan berjalan terus, tidak pernah berhenti. Sekarang aja sudah pertengahan Ramadan, berapa hari lagi sudah lebaran lagi, terus berjalan terus, tidak bisa berhenti. Nah, itulah yang disebut dengan al-hayatud dunya, saat yang sangat singkat, kira-kira 1 jam setengah lebih. Sehingga Allah mengatakan kehidupan di dunia itu kayak lahu wal la'ibun, kayak apa? Bermain-main, bersenda gurau. Permainan paling populer ya sepak bola. Berapa menit itu sepak bola? 90 menit kali 2 45 menit kali 2 90 sampai istirahatnya 10 menit atau 15. Jadi 90 ditambah 15 menit ya 105 menit. Kalau 100 menit kan 1 jam 40 menit ya. Sama aja sekitar itu lah. Jadi kita hidup itu hanya seperti itu. Setelah itu kita mati. Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu merasakan kematian. Di sini Allah mengatakan dha'iqah, merasakan. Jadi mati itu ada rasanya. Paling tidak kalau kita baca Quran, rasa kematian itu ada 2. Yang pertama, ada orang yang merasakan kematian itu sebagai siksaan yang sangat menyiksa. Jadi menderita. Sakaratul maut itu. Nanti kita baca misalnya pada Quran surah Muhammad ayat ke 27 dan 28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikah. Bagaimana nanti ketika malaikat mematikan mereka? Yadribuna wujuhahum, malaikat memukuli wajah mereka, wa adbaruhum, dan punggung mereka. Jadi ada jenis sakaratul maut dalam keadaan dipukuli oleh para malaikat. Tentu kita belum pernah merasakan bagaimana rasanya dipukuli oleh malaikat itu. Dan itu hanya akan dirasakan ketika sakaratul maut. Karena di dunia belum pernah merasakan, tentu ini dahsyat sekali. Mungkin kelahi pernah lah dipukul, bapak pernah. Pak guru mungkin pernah mukul, tapi dipukuli malaikat. Tidak main-main dalam ayat ini. Allah katakan yadribuna. Buat bapak-bapak yang pernah belajar bahasa Arab tentu tahu yadribuna itu jamak. Yadribu 1, yadribani 2, yadribuna banyak. Jadi malaikat yang memukuli jumlahnya banyak, bukan 1. Mungkin malakul maut, malaikat pencabut nyawa yang bernama Israel ya. Mungkin Israel itu bukan 1 person, tapi 1 departemen. Banyak personilnya. Siapakah orang yang matinya dipukuli malaikat? Dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan, dzalika bi annahum tabau ma askhatallaha. Itulah untuk orang-orang yang ketika di dunia ittaba'u, mengikuti ma askhatallaha, apapun yang membuat Allah murka. Wakarihu, dan dia membenci, tidak senang, ridwanahu, apapun yang diridhoi oleh Allah. Jadi definisinya sangat singkat sekali. Perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah itu yang dikerjakan, insya Allah matinya digebuki malaikat. Seperti itu. Yang kedua, ada orang yang menikmati proses kematiannya. Jadi kematian adalah kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Misalnya kita baca pada surah Al-Fajr ya, ayatnya sama, 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah menghadap kepada Tuhanmu. Radiyah, radiyah itu artinya puas sekali, senang sekali. Mardiyah, mardiyah itu karena
yang menemui adalah juga rindu, puas. Jadi manusia merindukan Allah, Allah merindukan dia, dua kerinduan ketemu menjadi satu, itulah yang disebut dengan radiyatan mardiyah. Ya mungkin bapak-bapak pernah tugas keluar lah ya sampai 1 bulan atau sampai 2 bulan, 1 tahun, terus pulang ketemu istri merindukan, bapak merindukan juga, wih puasnya luar biasa, anak-anak dikasih uang kecil biar nggak ganggu kerinduan itu. Kita bisa rasakan itu yang namanya radiyatan mardiyah itu seperti itu. Jadi siapakah orang yang matinya radiyah, puas itu? Kan kepuasan itu kalau kita lihat dalam Quran hanya 2 kali Allah berikan. Yang pertama ketika kematian, yang kedua ketika di surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di dunia Allah tidak berikan. Kepuasan di dunia itu sifatnya semu saja. Hanya puas dalam khayalan. Begitu dijalani ya biasa-biasa aja gitu. Contoh, waktu SD membayangkan, senangnya nanti kalau SMP biru putih belajar bahasa Inggris, I go to school every day. Sudah SMP membayangkan lagi, senangnya kalau sudah SMU abu-abu putih pacaran. Sudah SMU gitu-gitu juga membayangkan iranya kalau sudah di perguruan tinggi, fakultas, nggak pakai seragam, bebas berpikir. Udah S1 kepengen S2, kepengen S3, sudah jadi dokter, berpikir juga nanya kali kalau daftar Kaltim 1 ya, lewat calon independen. Katakanlah menang ya jadi gubernur, puas enggak juga, berpikir enaknya kalau jadi RI 1, masuk parpol yang terbesar, galang orang-orang untuk memilihnya. Calonkan katakanlah menang jadi presiden. Kebijakannya dikritisi wartawan, di demo para mahasiswa, seluruh menterinya mengajukan permasalahannya setiap hari, bingung berpikir. Lalu melihat anak lari-lari tanpa beban, enaknya itu jadi anak dari macam-macam. Tidak ada kenikmatan di dunia itu tidak ada, kecuali semuanya hanya khayalan dan semu. Kenikmatan yang paling nikmat dan dijanjikan oleh Allah adalah sakaratul maut. Sampai Nabi mengatakan gimana ya, kalau orang berperang di jalan Allah gitu, terus mati, rasanya kepingin hidup lagi, terus perang lagi, mati lagi gitu. Karena betapa nikmatnya itu apa? Mati fisabilillah itu. Itu kenikmatan paling tinggi. Siapakah orang yang menikmati kematiannya? Adalah an-nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya tenang. Siapakah orang yang jiwanya tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang jiwanya tenang adalah orang yang selalu zikir kepada Allah. Zikir itu ingat. Saya sedikit coba membedakan antara zikir dan menyebut nama. Misalnya begini. Seorang kiai memelihara burung beo, diajarin kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Burung beo itu bisa menghafal. Tahlil terus setiap saat. Ketika Pak Kiai ngajarin santri-santrinya, burung beo yang lagi mengucapkan kalimat thayyibah itu diintai oleh kucing, lalu diterkam, ditangkap, digigit, mati. Pak Kiai pingsan. Ketika sembuh ditanya, kenapa Pak Kiai kok pingsan? Itu nak, burung beo sudah kuajarin la ilaha illallah, hafal betul. Kenapa ketika digigit oleh kucing, kalimat terakhir keluar dari mulutnya kok gitu. Saya khawatir kalau zikir saya hanya kayak beo, hanya di mulut tapi tidak di hati. Sehingga malakul maut menjemput akan bahaya. Sehingga konsep zikir itu dijelaskan dalam Quran sangat gamblang sekali. Kita ambil 2 misalnya. Yang pertama, wal kurisma rabbika. Ingat asma Tuhan. Asma Allah ada berapa? 99 katakanlah ya. Kalau ingat satu aja, itu masuk surga. Contoh alim, Allah tahu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu ketika menguji seorang anak kecil penggembala kambing, banyak kambingnya. Umar mencoba menguji anak itu. Nah, aku minta seekor kambingmu.
Oh enggak boleh Pak, ini bukan milik saya, ini milik majikan saya, tugas saya hanya mengembala. Pernahkah kau hitung berapa jumlahnya? Enggak pernah. Majikanmu? Enggak juga. Banyak betul itu. Ya begini aja, aku beli ya. Uangnya untuk kamu, nanti bilang sama majikanmu, seekor kambingnya itu dimakan oleh serigala. Dia percaya ya, apa kamu itu juga Pak? Ya mungkin dia percaya, fa'aina Allah. Tapi di mana Allah? Allah kan lihat kecurangan saya Pak. Umar bin Khattab gemetar itu melihat apa? Mendengar ucapan anak kecil, fa'aina Allah. Dia merasa dirinya dilihat oleh Allah, karena merasa dilihat, akhirnya tidak berani berbuat curang. Inilah yang disebut zikir. Ingat ya, ingat asma Allah. Jadi orang menghafal asmaul husna, hafal dia kan hafal betul, tapi tetap korupsi, tetap berzina, itu namanya zikir beo. Ya, ingat itu. Ya. Yang kedua misalnya konsep zikir berikutnya, fadkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ingat kepada Allah itu seperti ingat bapakmu, katakanlah ingat istri, ingat anak, ingat keluarga gitu ya, atau lebih ingat lagi. Saya misalnya lama bertugas, tiba-tiba pulang, sudah selesai, istri marah-marah. Kamu sebagai suami tidak ingat istri, tidak ingat anak. Mungkin aku bilang, kau lihatkah bibirku basah menyebut namamu? Tempeleng. Bukan itu yang namanya ingat. Lihat anak mencret semua. Beras habis, hujan bocor ini, atap, jemuran belum diambil, basah semua. Jadi apa ingat dalam arti itu ya? Ingat adalah memenuhi kebutuhan keluarga kan begitu. Jadi ingat pada Allah dalam hal ini adalah wal tandur nafsun maqaddamat liqad. Hendaklah tiap kita itu mempersiapkan diri apa yang harus kita bawa untuk menghadap kepada Allah nanti. Mesti harus amanu wa amilus sholihat. Jadi di samping kita zikir dalam bentuk menyebut nama, tapi harus sesuai juga zikir dengan apa tadi? Ingat asma Allah, ingat seperti ingat pada keluarga. Artinya zikir kepada Allah adalah merupakan pangkal segala kebaikan. Karena orang yang ingat pada Allah tidak berani berbuat jahat. Ingat pada Allah ketika berbuat baik pun tidak harus viral di Facebook atau di mana, enggak, pokoknya ya yakin Allah tahu, Allah bisa memberi balasan yang jauh lebih baik dibanding pujaan-pujaan manusia. Nah gitu ya. Insya Allah orang yang seperti itu, yang ingat pada Allah sehingga tidak berani berbuat jahat dan selalu berbuat baik, maka kematian adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah orang yang akan bergabung dengan hamba Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, dan dialah yang akan masuk surga. Saya kira definisinya sangat mudah sekali difahami. Yang terakhir, katakanlah nanti setelah mati kita nanti dibangkitkan lagi di hari kiamat, lalu dikumpulkan di satu tempat mahsyar, terakhir kita dikembalikan pada keputusan Allah. Kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Hendaklah kita semua mempersiapkan diri menghadapi saat-saat di mana kita nanti dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Lalu tiap-tiap orang akan diberi balasan sesuai perilaku masing-masing. Wa hum la yudlamun, tidak ada sama sekali yang dirugikan. Jadi dikembalikan pada Allah, tahap terakhir atau tahapan terakhir yang kita akan lalui adalah dalam rangka menerima keputusan, menerima vonis. Kalau kita lihat Al-Quran, setidaknya keputusan manusia itu ada 5. Yang pertama, ada orang yang diputuskan masuk neraka tanpa dihisab. Jadi bebas hambatan, jalan tol, enak betul masuk nerakanya. Kita baca misalnya dalam Quran surah Al-Kahfi pada ayat 103 sampai 106 Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu saya beritahu tentang orang yang amalnya paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yani orang yang ketika hidup di dunia
itu salah jalan, dola tersesat, salah jalan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka selalu merasa berbuat baik. Siapakah orang yang salah jalan tapi merasa baik? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Itulah orang yang sepanjang hidup sampai matinya dia tidak mau tahu terhadap Al-Qur'an. Kafaru bi ayati rabbihim. Kafir terhadap ayat Allah. Merasa baik tanpa ajaran Allah. Waliqaihi, dan hidupnya tidak terantar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengarahkan hidupnya menuju Allah. Untuk orang yang seperti ini, fahabitat a'maluhum, maka semua amalnya menjadi musnah. Kalau orang Bugis mungkin mengatakan amalnya tidak direking. Ya, musnah, tidak dinilai. Di akhir ayat Allah katakan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nanti pada hari kiamat kami tidak mengadakan penimbangan untuk amal mereka. Tidak perlu ditimbang. Dzalika jazaa'u jahannam, balasannya langsung masuk jahanam. Itu kelompok pertama. Orang yang hidup sampai mati tetap tidak mau tahu, bahkan menolak ajaran Allah, tapi merasa baik-baik saja. Saya ini orang Jawa ya. Di Jawa ada orang yang bangga dengan seperti itu. Misalnya dia katakan begini, urip ki rasa mikir neko-neko, rasa ngaji, rasa sholat, sing penting mangan wareg nyandang rapet turu anget. Hidup itu tidak usah mikir macam-macam lah. Dosa ngaji, dosa sholat, yang penting cukup sandang pangan papan. Merasa baik tanpa ajaran Allah, insya Allah masuk jahanam tanpa diproses. Dan banyak kelompok seperti itu, bahkan menolak syariat Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan pada dirinya, keluarganya, apalagi masyarakat sekitarnya, dan merasa benar, merasa baik, insya Allah masuk neraka tanpa proses. Ngeri. Yang kedua, ada orang yang divonis masuk neraka, tetapi setelah melalui proses perhitungan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Setelah ditimbang, amal baiknya defisit, amal buruknya surplus, dia berada di hawiyah. Yang ketiga, ada juga jenis keputusan orang tidak dimasukkan di neraka, tapi belum juga di sorga. Jadi ada tempat transit antara surga dan neraka, namanya Al-A'raf. Ada surah Al-A'raf ya. Pada ayat ke-46 dan 47 Allah berfirman, wa bainahuma hijab. Antara surga dan neraka itu ada hijab, ada pembatas. Wa 'alal a'rafi, di atas A'raf, rijalun, di situ banyak orang, ya'rifuna kullan, yang melihat semuanya. Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Ya, kalau kita baca tafsir, inilah orang yang berimbang antara baik dan buruknya, sementara transit dulu di A'raf, nunggu keputusan berikut. Ya. Wa nadau ashabal jannah, lalu penghuni A'raf itu menyeru penghuni surga, assalamun alaikum, selamat Anda di situ ya, enaknya. Lam yadkhuluha, tapi mereka belum bisa masuk. Wahum yatmaun, mereka kepingin sekali. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika pandangannya diarahkan ke penghuni neraka, qalu, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin, ya Allah, jangan kau gabungkan kami bersama kaum yang zalim. Yang keempat, ada jenis keputusan orang diputuskan masuk neraka, masuk surga ya, tapi setelah melalui proses perhitungan. Amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang amal baiknya sangat berkualitas, sangat berbobot, dia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Terakhir, ada juga jenis keputusan orang dimasukkan surga tanpa harus diproses, mulus masuk surga. Misalnya kita baca Quran surah Ali Imran ayat 169 dan 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, sejatinya mereka ini hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, lagi diberi rezeki. Ayat ini mengabadikan
para sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Sekitar 70 sahabat yang gugur, dinyatakan dalam ayat ini, sekarang ini mereka tidak mati. Sekarang ini mereka hidup. Hidup di mana? Di sisi Tuhan. Dan bukan hidup di sisi Tuhan saja, tapi yurzakun. Dia lagi diberi rezeki. Farihina, sekarang ini mereka lagi gembira sekali. Bima atahumullah min fadlih, oleh karena karunia yang Allah berikan. Itu. Jadi kalau sekarang sudah di surga ya, para mufasir mengatakan hidup di sisi Tuhan mendapat rezeki itu di surga. Kalau sekarang di surga tentu nanti pada hari kiamat tidak perlu lagi dihisab. Itu orang yang mati syahid. Apa itu mati syahid? Mati syahid adalah orang mukmin ketika lagi menjalankan syariat Allah, perintah Allah, dia mati. Kalau bahasa Indonesianya ya PNS yang lagi melaksanakan tugas, dia mati dalam tugas. Namanya apa? Pahlawan ya, mati dalam bertugas. Ini tugas dari Allah kan. Kalau dia prajurit mukmin, mati ketika perang membela agama Allah. Kalau dia ustadz yang mukmin, mungkin mati ketika mengajarkan Quran. Kalau dia abid, mati mungkin ketika bersujud. Kalau dia ibu yang mukminah, mungkin mati ketika melahirkan, kan begitu ya. Jadi mati syahid. Masya Allah ya. Dalam ayat itu dikatakan, farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka lagi gembira sekali oleh karena karunia yang Allah berikan. Wa yastabshiruna. Jadi mereka itu optimis. Billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dia optimis bahwa nanti di belakang hari ada orang yang mengikuti jejak-jejak mereka. Syahid fisabilillah. Harapan Syuhada Uhud sekarang adalah dia masih mengharap kita yang hidup di belakang ini mengikuti jejak mereka. Allah khaufun alaihim walahum yazanun. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada kepanikan. Masya Allah. Ya, jadi orang yang masuk neraka tanpa diproses adalah orang yang sampai akhir hayat menolak ajaran Allah. Orang yang masuk surga tanpa diproses adalah orang yang sampai akhir hayat tetap membela ajaran Allah. Kita bagaimana? Kita ya tidak juga membela betulan, tapi tidak menolak betulan juga ya. Ana indadzonni abdi kata Allah dalam hadis qudsi. Saya itu tergantungnya sikap hambaku kepada saya. Kata siapa itu? Bimbo ya, aku dekat, engkau dekat, jauh, aku jauh, begitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya begini, ayo Pak kita ngaji. Maaf, aku lagi banyak kerjaan. Dan nanti kalau ada waktu, insya Allah aku ngaji. Salam dulu untuk teman-teman. Sudah azan Pak, ayo kita sholat jamaah. Belum selesai nih, mana baju kotor pula. Jadi nanti aku masih ada waktu kok, nanti aku sholat belakangan. Salam dulu sama Tuhan. Ayo, ini ada kebutuhan mendesak. Kita harus patungan untuk beli AC di masjid. Nanti ku kalkulasi, kalau ada dana bisa kami sisihkan. Lalu ketika kita menghadap pada Allah, kita berdoa. Allahumma, gimana? Inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon surgamu, ya. Dan aku mohon ridhomu. Kira-kira apa jawaban Allah? Mungkin Allah menjawab, tunggu sebentar. Aku kalkulasi, kalau ada surga sisa, berikan untuk kamu. Kira-kira begitu ya. Sementara mulut kita kan mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sholatku, ibadahku, bahkan sepanjang hidupku hanya untuk Allah. Ternyata Allah kita berikan waktu sisa, tenaga sisa, mungkin uang sisa. Sebenarnya sih kalau kita mau jujur, penghinaan luar biasa kepada Allah. Tapi untung Allah sabar menunggu tobat kita. Semoga akhir Ramadan ini memang betul-betul kita perbaiki pola hidup, karena memang hidup tinggal sebentar lagi kita menghadapnya.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.